Perkenalkan, nama saya CV Alessandro dengan NIM 122150037 dari program studi Teknik Geologi kelas RA. Yang pertama, terangkan dengan jelas arti istilah-istilah hipotype, biosinose, thalassinose, penggantian atau replacement, rework fosil, apa artinya dalam geologi. Hipotype adalah spesimen yang sama dengan holotype tetapi diambil dari tempat yang berbeda dengan holotype. Holotype sendiri adalah spesimen yang digunakan untuk mendeskripsikan spesies baru. Dalam ilmu geologi, hipotype merujuk pada fosil yang sama dengan holotype, tapi diambil dari tempat yang berbeda dengan holotype. Biosinese adalah suatu komunitas organisme yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam ilmu geologi, biosinese merujuk pada kumpulan fosil yang ditemukan dalam suatu lapisan batuan yang menunjukkan adanya hubungan antar organisme tersebut. Thalassinose adalah kumpulan fosil yang ditemukan dalam suatu lapisan batuan yang menunjukkan adanya hubungan antara organisme tersebut setelah kematian mereka. Dalam ilmu geologi, thalassinose dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat organisme tersebut mati. Yang keempat, ada penggantian atau replacement, adalah proses di mana mineral yang membentuk suatu fosil digantikan oleh mineral lain. Dalam ilmu geologi, penggantian dapat mengubah sifat fisik dari fosil tersebut seperti warna dan kekerasan. Yang terakhir ada rework fosil, adalah fosil yang telah mengalami pengangkatan dan pengendapan ulang oleh air atau angin. Dalam ilmu geologi, rework fosil dapat memberikan informasi tentang sejarah pengangkutan dan pengendapan batuan di suatu daerah. Contoh ilustrasinya, dalam suatu lapisan batuan ditemukan kumpulan fosil yang menunjukkan adanya hubungan antara organisme tersebut setelah kematian. Kumpulan fosil tersebut dapat disebut sebagai thalassinose. Salah satu fosil dalam kumpulan tersebut kemudian diambil sebagai spesimen untuk mendeskripsikan spesies baru tersebut. Fosil tersebut kemudian disebut dengan holotype. Kemudian fosil yang sama dengan holotype tetapi diambil dari tempat yang berbeda dengan holotype disebut sebagai hipotype. Selain itu, dalam lapisan batuan tersebut juga ditemukan fosil-fosil yang telah mengalami proses pengangkatan dan pengendapan ulang oleh air atau angin. Fosil-fosil tersebut disebut sebagai rework fosil dan dapat memberikan informasi tentang sejarah pengangkutan dan pengendapan batuan di suatu daerah. Yang kedua, jelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme serta jelaskan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. Proses fosilisasi itu sendiri adalah proses alami yang dimana organisme hidup berubah menjadi fosil. Proses ini dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain petrifikasi, yaitu proses ini terjadi ketika organisme mati dan terkubur dalam sedimen. Mineral-mineral dari air kemudian menggantikan jaringan organisme tersebut dengan mineral, sehingga membentuk fosil yang keras dan berbatu. Yang kedua ada kompresi. Proses ini terjadi ketika organisme mati dan terkubur dalam sedimen. Lapisan-lapisan sedimen kemudian menekan organisme tersebut sehingga membentuk fosil yang pipih. Yang ketiga ada karbonisasi. Proses ini terjadi ketika organisme mati dan terkubur dalam sedimen yang kaya akan karbon. Karbon dioksida kemudian bereaksi dengan jaringan organisme tersebut sehingga membentuk fosil yang tipis dan rapuh. Yang keempat ada imprint. Proses ini terjadi ketika organisme mati dan terkubur dalam sedimen yang lunak. Jaringan organisme tersebut kemudian meninggalkan bekas pada sedimen sehingga membentuk fosil yang mirip dengan bentuk organisme aslinya. Yang kelima ada konservasi. Proses ini terjadi ketika organisme mati dan terkubur dalam lingkungan yang tidak mengandung oksigen, seperti di dalam aspal atau di dalam es. Organisme tersebut kemudian terjaga dengan baik sehingga membentuk fosil yang lengkap dan terawetkan dengan baik. Nomor 3, uraikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan umur relatif dan umur absolut. Umur relatif sendiri adalah urutan waktu relatif dari suatu peristiwa atau objek dalam sejarah geologi. Urutan waktu relatif ini didasarkan pada urutan pelapisan batuan dan evolusi organisme hidup. Dalam stratigrafi, urutan waktu relatif diartikan sebagai hubungan antara badan batuan yang satu dengan yang lainnya. Urutan waktu relatif ini dapat digunakan untuk menentukan urutan peristiwa geologi seperti urutan pengendapan batuan dan urutan peristiwa tektonik. Yang kedua ada umur absolut, adalah umur mutlak dari suatu peristiwa atau objek dalam sejarah geologi. Umur absolut ini diukur dalam satuan waktu seperti tahun atau jutaan tahun. Dalam geokronologi, umur absolut diartikan sebagai umur absolut batuan, fosil, dan sedimen dalam suatu tingkat ketidakpastian tertentu yang melekat dengan metode yang digunakan. Berbagai macam metode penentuan umur digunakan oleh ahli geologi untuk mencapai hal tersebut.
Soal nomor 4, uraikan dan jelaskan hubungan antara paleontologi dengan bidang-bidang lain dalam geologi, dan ilustrasikan. Paleontologi sendiri itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada pada masa lampau, termasuk evolusi dan interaksi satu dengan yang lainnya, serta lingkungan hidupnya selama umur bumi atau dalam skala waktu geologi, terutama yang diwakili oleh fosil. Paleontologi memiliki hubungan yang erat dengan beberapa bidang ilmu geologi, antara lain stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari urutan dan hubungan antara lapisan-lapisan batuan. Paleontologi dan stratigrafi saling terkait karena fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dapat digunakan untuk menentukan urutan waktu relatif dari batuan tersebut. Yang kedua ada sedimentologi. Sedimentologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari proses pembentukan dan pengendapan sedimen. Paleontologi dan sedimentologi saling terkait karena fosil-fosil yang ditemukan dalam sedimen dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat sedimen tersebut terbentuk. Yang ketiga ada geokronologi. Ialah cabang ilmu geologi yang mempelajari usia mutlak dari batuan dan fosil. Paleontologi dan geokronologi saling terkait karena fosil-fosil yang ditemukan dapat digunakan untuk menentukan usia mutlak dari batuan dan fosil tersebut. Yang keempat ada paleobotani, yaitu cabang ilmu paleontologi yang khusus mempelajari fosil tumbuhan. Paleontologi dan paleobotani saling terkait karena fosil-fosil tumbuhan yang ditemukan dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat tumbuhan tersebut hidup. Yang terakhir ada paleozoologi. Paleozoologi adalah cabang ilmu paleontologi yang khusus mempelajari fosil hewan. Paleontologi dan paleozoologi saling terkait karena fosil-fosil hewan yang ditemukan dapat memberikan informasi tentang lingkungan pada saat hewan tersebut hidup. Dalam eksplorasi sumber daya kebumian, pemahaman tentang paleontologi dan hubungan dengan bidang-bidang ilmu dalam geologi sangat penting bagi para ahli geologi. Paleontologi dapat memberikan informasi tentang sejarah kehidupan di bumi, kondisi lingkungan pada masa lampau, dan kondisi sumber daya yang ada di suatu daerah. Soal nomor 5, mengapa untuk menentukan umur fosil yang baik digunakan fosil platonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik? Jelaskan dan ilustrasikan. Fosil platonik dan bentonik memiliki peran yang berbeda dalam penentuan umur dan lingkungan pengendapan. Berikut adalah penjelasan dan ilustrasi mengenai perbedaan tersebut. Fosil platonik untuk penentuan umur. Fosil platonik seperti foraminifera platonik dapat digunakan untuk menentukan umur mutlak batuan. Hal ini karena foraminifera platonik memiliki distribusi yang luas dan umur yang relatif singkat, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk umur yang baik. Contohnya, dalam penelitian di perbukitan Karangbolong, Jawa Tengah, fosil foraminifera platonik digunakan untuk menentukan umur batu gamping formasi Karangbolong. Yang kedua, fosil bentonik untuk menentukan lingkungan pengendapan. Fosil bentonik seperti foraminifera bentonik dapat digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan. Hal ini karena foraminifera bentonik hidup di dasar laut dan hanya dapat hidup dalam kondisi lingkungan tertentu. Contohnya dalam penelitian di daerah Lakbok dan sekitarnya, fosil foraminifera bentonik digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan sedimen. Contoh ilustrasinya dalam penelitian di daerah Gunung Kinjeng dan Gunung Gede, Yogyakarta, fosil foraminifera platonik digunakan untuk menentukan umur batuan, sedangkan fosil foraminifera bentonik digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan. Fosil foraminifera platonik yang ditemukan dalam batuan tersebut dapat memberikan informasi tentang umur mutlak batuan tersebut, sedangkan fosil foraminifera bentonik dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan pada saat batuan tersebut terbentuk. Dalam hal ini, fosil foraminifera platonik dan bentonik memiliki peran yang berbeda dalam penentuan umur dan lingkungan pengendapan batuan. Sekian video tugas saya UTS Paleontologi 2023. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.